Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya dan sehat selalu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Siapa di sini yang mau memuji nama Tuhan? Nah, udah semangat kan? Kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang kembali cerah Engkau berikan pada kami. Di hari Minggu ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bukakan telinga kami, Tuhan yang siapkan hati kami, agar kami bisa mendengar dan memahami firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa di sini yang setiap harinya berdoa? Atau malah lupa untuk berdoa? Gak boleh ya, kita harus rajin berdoa setiap hari. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen, nafas hidup orang percaya. Manusia tidak bernafas, pasti tidak hidup. Sama juga seperti itu. Kalau kita tidak berdoa, pasti rohani kita tidak akan hidup, alias mati adik-adik. Jadi, kalau adik-adik nggak mau nih rohani kita mati, kita sama-sama harus selalu saling berdoa ya. Kita harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tapi kenapa ya banyak orang tidak mau berdoa atau bahkan lupa untuk berdoa? Atau mungkin karena dia malas? Atau mungkin karena dia merasa dia setiap hari berdoa tapi doanya tidak dijawab? Kenapa ya doa kita tidak dijawab? Hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk mempelajari dan membahas tentang berdoa. Minggu hari ini adalah Minggu Rogande atau artinya
Minggu berdoa. Nah, adik-adik, ayat firman kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita sama-sama baca ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu diganti ikan? Atau ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca ayat firman Tuhan. Jadi, kira-kira doa siapa ya yang akan didengar Tuhan? Mungkin doa orang yang benar, atau doa Mang Ineng Pendeta, atau doa Amang dan Ineng Sintua. Benar tidak ya? Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kalau dari Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dari dua ayat ini kita udah belajar nih adik-adik bahwa doa yang didengar adalah doa orang benar, dan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita selalu mengandalkan kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat cerita tentang Daniel di Goa Singa? Ya, Daniel saat itu sedang dimasukkan ke dalam Goa Singa. Di situ banyak sekali singa-singa yang lapar adik-adik, tapi Daniel tidak takut. Dia tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Pada saat di dalam Goa Singa, ya ampun, banyak sekali singa-singa di situ adik-adik yang mau memakan Daniel. Tapi dia berdoa kepada Tuhan supaya dirinya selamat sampai di luar dan tidak mengalami luka sama sekali. Dan benar saja adik-adik, hanya dengan berdoa kepada Tuhan, Daniel selamat. Lihat, Daniel tidak mengalami luka sama sekali. Dia keluar tanpa mengalami luka adik-adik. Dia hanya dengan cara berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan Daniel. Kenapa harus berdoa? Adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa? Bukannya Tuhan udah tahu ya isi hati kita? Tuhan sudah bisa membaca pikiran kita. Tapi kenapa kita harus berdoa ya? Nah, adik-adik, coba dilihat ayat ini. Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, adik-adik, Tuhan udah tahu nih apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan ingin supaya adik-adik mau untuk berdoa kepada Tuhan, mau berbicara sama Tuhan untuk mengatakan apa yang adik-adik inginkan. Tuhan mau mendengar suara adik-adik karena Tuhan mau semakin dekat dengan adik-adik. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari ayat firman ini, kita dikasih tahu nih adik-adik, kalau dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap percobaan kita harus selalu berdoa, selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah hidup kita. Doa seperti apa ya yang akan dijawab Tuhan? Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Adik-adik, dari dua ayat ini mungkin kita menganggap ya bahwa semua doa yang kita ucapkan sama Tuhan pasti akan dikabulkan. Bukan adik-adik, bukan seperti itu. Jadi doa seperti apa ya yang akan didengarkan Tuhan?
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita harus tinggal dalam Tuhan. Tuhan harus tinggal dalam kita. Apa ya artinya adik-adik? Doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Caranya yang pertama adalah dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita akan mengerti nih firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan yang kedua adalah kita harus rajin berdoa. Kalau adik-adik sudah rajin membaca Alkitab, tapi adik-adik lupa berdoa, sama aja juga dengan bohong ya. Nah, adik-adik harus rajin baca Alkitab, harus rajin juga dengan berdoa. Karena berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di dalam doa, kita harus menyertakan kata-kata, jadilah kehendak-Mu. Jadi, kalau adik-adik mau doanya dijawab, kita harus menyertakan jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu itu kehendak siapa ya? Kehendak Tuhan adik-adik. Jadi, semua jawaban yang akan dikasih Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus berserah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Adik-adik, berserah bukan berarti pasrah ya. Tapi adik-adik tetap melakukan yang terbaik yang adik-adik bisa lakukan dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan, biar semua hasil yang terbaik hanya daripada Tuhan untuk adik-adik. Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu, habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dari firman ini kita dikasih tahu adik-adik bahwa doa tidak boleh hanya karena keinginan kita, hanya karena adik-adik ingin ini, ingin itu. Misalnya nih, seperti sekarang, adik-adik ingin nih COVID-19 cepat berlalu. Tiap hari adik-adik berdoa, tapi adik-adik lupa untuk menjaga diri adik-adik. Adik-adik lupa pakai masker, adik-adik suka lupa cuci tangan, adik-adik suka lupa malah main di luar. Nah, itu sama juga dengan bohong ya adik-adik. Kalau adik-adik mau berdoa, kalau adik-adik mau COVID-19 cepat berlalu dan adik-adik bisa kembali bersama teman-teman, adik-adik juga harus belajar untuk mematuhi peraturan pemerintah. Harus rajin untuk menjaga diri adik-adik dengan cara mencuci tangan dan juga memakai masker. Adik-adik, siapa yang tahu di sini dengan kata-kata ora et labora? Ya, ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi adik-adik harus melakukan usaha yang terbaik serta menyertakan doa kepada Tuhan untuk hasil yang terbaik dari Tuhan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, dari ayat firman ini kita juga dikasih tahu adik-adik, selain kita menyiapkan hati kita harus rajin berdoa, harus rajin juga membaca firman Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Jadi, saat adik-adik sudah mulai mau berdoa, adik-adik tidak boleh menyimpan lagi kesalahan orang lain. Dan doa kita harus sungguh-sungguh harus kepada Tuhan. Saya sudah berdoa dan mengampuni orang lain, tapi kenapa tidak dijawab? Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan dengan tidak jemu-jemu. Aku sudah berdoa setiap hari. Aku sudah belajar mengampuni. Aku sudah belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Aku juga sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa ya doaku belum dijawab oleh Tuhan? Nah, adik-adik, di ayat tadi kita sudah dikasih tahu sama Tuhan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jadi, jika doa kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita harus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tapi biasanya kita belum tahu nih, apakah doa kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau bahkan belum sesuai dengan kehendak Tuhan?
Maka kita harus menyertakan setiap kata doa kita dengan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Maka dalam setiap doa kita harus menyertakan jadilah kehendak-Mu. Jadi, dalam setiap doa kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan artinya memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita ya adik-adik, tapi biarlah yang terbaik dari Tuhan dapat kita terima. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Matius 6 ayat 10b, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi adik-adik, doa yang akan dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang sesuai dengan Tuhan mau. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kita udah tahu kan bagaimana caranya mengetahui kehendak Tuhan? Yaitu seperti tadi, kita harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Setiap pagi kita harus bersaat teduh dan jangan lupa ketika kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus memperbaiki sikap dan perbuatan kita, terutama perkataan kita adik-adik. Jangan kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita masih berkata kasar kepada orang lain, terutama kepada papa dan mama, dan juga kepada teman-teman. Dan jangan lupa, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau doa kita dijawab. Bersyukur juga kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Dan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah adik-adik senantiasa disertai Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan agar doa adik-adik dijawab sama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Adik-adik, aktivitas hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa agar corona atau COVID-19 cepat berlalu. Dan adik-adik mau menyerahkan kekhawatiran semua yang adik-adik rasakan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana? Tadi kita udah sama-sama belajar bagaimana doa yang baik kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya doa kita didengar sama Tuhan. Dan bagaimana kita harus menyertakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi, mulai sekarang kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu jangan lupa kita harus berserah kepada Tuhan. Selalu menyertakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ingat ya, kalau udah tahu firman Tuhan, jangan lupa adik-adik harus memperbaiki perilaku kita, jaga sikap kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada adik-adik. Kiranya semua firman Tuhan yang sudah kakak bagikan kepada adik-adik bisa adik-adik terima dan adik-adik bisa memahaminya. Kalau adik-adik mungkin belum bisa memahami, adik-adik bisa tanya papa dan mama di rumah. Sampai jumpa.